Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam dan kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Agung Kurniawan, NIM 120 14838, izin untuk mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul pelaksanaan model evaluasi CIPP pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM An-Nur Jepara. Baik, kita langsung ke slide yang pertama. Pada bab pertama, yakni bab pendahuluan, latar belakang penelitian adalah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai dinamika dan kualitas yang beragam karena kemampuan peserta didik, lembaga penyelenggara, serta kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap mutu urusan pendidikan kesetaraan yang ada di daerah. Pada sektor pendidikan non-formal, hal tersebut menjadi semakin kompleks mengingat banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program pendidikan non-formal. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang dapat menangkap berbagai komponen tersebut. Model CIPP yang dikembangkan oleh staf UPIM dianggap cukup komprehensif. Selain itu, model CIPP mudah beradaptasi dan dapat diterapkan secara luas. Model ini telah diterapkan untuk mengevaluasi materi, personel, siswa, program, dan proyek dari berbagai disiplin ilmu. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Slide yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan peneliti kaji adalah seperti berikut ini. Bagaimana implementasi model evaluasi CIPP pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM An-Nur. Yang kedua adalah apa saja faktor pendorong dan penghambat model evaluasi CIPP pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM An-Nur. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara adalah mendeskripsikan implementasi dari model evaluasi CIPP pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM An-Nur. Yang kedua, mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat model evaluasi CIPP pada program pendidikan kesetaraan paket C di PKBM An-Nur. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat di sini ada dua, ya. Ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan menjadi referensi atau acuan yang relevan dan aktual bagi peneliti lain mengenai pelaksanaan model evaluasi CIPP pada program pendidikan kesetaraan. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan atau wawasan dan keterampilan tentang peneliti tentang pelaksanaan model evaluasi CIPP. Bagi lembaga sendiri adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan kualitas program pendidikan kesetaraan paket C di lembaga PKBM An-Nur. Yang selanjutnya adalah bagi pendidik. Manfaat penelitian ini bagi pendidik dapat memberikan bahan evaluasi serta diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran dari evaluasi model CIPP. Bab 2 adalah bab kajian teori. Kajian teori pada pembahasan kali ini adalah core teorinya adalah model evaluasi CIPP, yaitu ada konteks, input, proses, serta output. Yang pertama adalah evaluasi konteks, merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan dalam menentukan tujuan. Karena upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan, serta tujuan. Yang kedua adalah input. Evaluasi input merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber yang tersedia, alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program.
ketiga adalah proses atau evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut dinamakan evaluasi proses. Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada aktivitas dimonitor secara jujur dan cermat. Yang keempat adalah output, yakni evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program. Evaluasi produk adalah evaluasi yang mengukur keberhasilan pencapaian dari tujuan tersebut. Yang selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Anur Jepara yang beralamat di Jalan Masjid Kauman RT 2 RW 6 Uyangan Bangsri, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berarti sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berupa informasi dalam tulisan yang langsung diperoleh dari sumber aslinya. Pada penelitian ini sumber primernya adalah kepala seksi penyelenggara, kepala seksi program, koordinator seksi evaluasi dan laporan, pamong belajar, dan peserta program paket C. Data sekunder. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung berasal dari penulis atau sumber informasi, tetapi berupa data tertulis sebagai penunjang data primer dalam memperoleh dan menggali informasi. Data sekunder diperoleh melalui metode dokumentasi yang lebih terdaftar dari peserta, hasil belajar, sejarah lembaga, dan lain sebagainya yang terkait dengan program paket C di PKBM Anur. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada 3, yaitu observasi, dokumentasi, serta wawancara. Observasi sendiri adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi juga adalah suatu kegiatan yang kompleks dan fokus utama adalah pengamatan dan daya ingat. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kejadian alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah dalam penelitian ini digunakan pencatatan hasil observasi dan wawancara dalam bentuk rekaman, guna memperoleh dokumen foto-foto kegiatan, gambaran umum PKBM Anur, dan lain sebagainya, intinya sebagai penunjang dalam pengumpulan data penelitian. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan secara tatap muka atau langsung kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang dirasa mewakili pengumpulan data melalui wawancara adalah pemimpin atau kepala atau bagian tiap seksi, instruktur, dan warga belajar. Teknik analisis data. Analisis yang dipakai adalah teori dari Miles dan
kawan-kawan semua, Pak Imam, semuanya. Terima kasih serta mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam pemaparan penyampaian presentasi dari proposal skripsi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.